Salam dan bahagia, perkenalkan saya Hieronymus Jansantaek dengan NIM 2019-008306. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil dari skripsi saya yang berjudul Pengaruh Iklim Organisasi, Kepemimpinan Otoriter, dan Motivasi Intrinsik Terhadap Komitmen Efektif Pegawai. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Prayekti, MSI, selaku dosen pembimbing pertama saya, dan Bapak Muhammad Ahyar, SL, SE, MM, selaku dosen pembimbing kedua saya, serta dosen penguji sidang saya. Selanjutnya yaitu, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Komitmen efektif merupakan salah satu kategori komitmen yang mana komitmen ini merupakan ikatan secara emosional yang melekat pada seseorang karyawan untuk mengidentifikasikan dan melibatkan dirinya dengan organisasi. Kondisi iklim organisasi yang baik juga dapat mempengaruhi suatu komitmen efektivitas apabila setiap individu merasa berkomitmen dengan organisasi, maka karyawan akan bekerja lebih baik lagi. Begitupun sebaliknya, apabila kondisi iklim yang kurang baik, karyawan merasa tidak berkomitmen dan merasa bosan dengan pekerjaannya. Ini akan membuat mereka bekerja tidak semangat, sehingga akan menimbulkan hasil yang tidak maksimal. Untuk penelitian terdahulu, yang pertama, penelitian oleh Rahmi Latifun Tuluswinarsunu tahun 2020 mengatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan iklim organisasi terhadap komitmen efektif. Yang kedua, penelitian oleh Bambang Irawadi 2022. Hasil penelitian memberikan gambaran tentang iklim kerja dan motivasi berprestasi mempengaruhi komitmen efektif sebesar 35,4% dan sisinya ditentukan keadaan lain. Yang ketiga, penelitian oleh Anissa Aprilia Karisma Dewi, Jajo Herawati, Epsilandri Septiandri 2023. Hasil pada penelitian ini menunjukkan variabel motivasi intrinsik berpengaruh positif terhadap komitmen efektif pegawai. Selanjutnya untuk uji hipotesis yang pertama, yaitu iklim organisasi berpengaruh positif terhadap komitmen efektif. Untuk hipotesis 2, kepemimpinan otoriter berpengaruh positif terhadap komitmen efektif. Untuk hipotesis 3, motivasi intrinsik berpengaruh positif terhadap komitmen efektif. Selanjutnya metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan yang ada di Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berjumlah 50 orang. Untuk sampel dalam penelitian ini, sampel yang akan diambil ialah seluruh karyawan pada Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu 50 orang karyawan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik non-probability sampling dengan menggunakan sampling jenuh atau sensus, yaitu metode penarikan sampel yang mana sama anggota populasi dijadikan sampel. Untuk teknik analisis data, analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, uji hipotesis, uji T, dan uji F. Selanjutnya hasil penelitian yang pertama, uji analisis data. Uji analisis data yang pertama, uji validitas, yaitu semua butir pertanyaan memiliki R hitung lebih besar R tabel. Yang kedua, uji reliabilitas. Uji reliabilitas menggunakan uji Cronbach-Alpha. Kuesioner dikatakan reliabilitas bila bernilai positif dan lebih besar dari 0,600. Pada penelitian uji reliabilitas, diolah dengan menggunakan program IBM SPSS versi 20. Selanjutnya ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ada uji normalitas, yaitu berdasarkan tabel Kolmogorov-Smirnov. Di atas diperoleh nilai asim signifikan, yaitu 0,675. Hal ini menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa
data yang digunakan pada penelitian berdistribusi normal dan memenuhi uji asumsi normalitas. Selanjutnya ada uji multikolinearitas, yaitu berdasarkan tabel koefisien di atas dapat diketahui bahwa nilai toleransi masing-masing variabel bebas 0,629, 0,652, dan 0,465. Yang berarti ketiga variabel bebas memiliki nilai toleransi yang lebih besar dari 0,1. Di samping itu, nilai VIF seluruh variabel secara berurutan 1,589, 1,535, dan 1 dan 2,149, yang berarti lebih dari 10,00. Selanjutnya ada heterodaktisitas. Berdasarkan tabel hasil uji heterodaktisitas, di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikan dari masing-masing pengaruh variabel bebas, iklim organisasi, kepemimpinan otoriter, dan motivasi intrinsik diperoleh nilai signifikan di atas nilai 0,5, sehingga dapat disimpulkan pada penelitian ini tidak terjadi gejala heterodaktisitas, atau dengan kata lain, data yang digunakan pada penelitian ini sudah homogen. Selanjutnya uji F, yaitu variabel bebas, iklim organisasi, kepemimpinan otoriter, dan motivasi intrinsik. Dapat menjelaskan variabel komitmen afektif memiliki nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05, serta nilai F hitung 35,389 yang lebih besar dari F tabel 2.70. Kemudian uji T. Uji T yang pertama, variabel iklim organisasi atau X1 diperoleh T hitung sebesar 3,132, signifikan kurang dari 0,05, yaitu 0,003 diperoleh T tabel, yaitu 1.660. Hal ini merupakan bahwa T hitung 3,132 lebih besar T tabel 1.660, dan standar digit koefisien beta 0,320, sehingga dapat disimpulkan hipotesis 1 berpengaruh terhadap komitmen afektif. Maka dapat disimpulkan bahwa iklim organisasi memiliki pengaruh komitmen afektif atau dalam penelitian ini didukung. Yang kedua, variabel kepemimpinan otoriter atau X2. Diperoleh T hitung sebesar 0,875, signifikan lebih dari 0,05, yaitu 0,386, diperoleh T tabel, yaitu 1.660. Hal ini menunjukkan bahwa T hitung 0,875 lebih kecil T tabel 1.660 dan standar digit koefisien beta 0.088, sehingga dapat disimpulkan hipotesis 2 tidak berpengaruh terhadap komitmen efektif. Maka dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan otoriter tidak memiliki pengaruh komitmen efektif atau penelitian ini tidak didukung. Yang ketiga, variabel motivasi intrinsik atau X3 diperoleh T hitung sebesar 4,599, signifikan kurang dari 0,05, yaitu 0,000, diperoleh T tabel, yaitu 1.660. Hal ini menunjukkan bahwa T hitung 4,599 lebih besar T tabel 1,660, dan standar digit koefisien beta 0,546, sehingga dapat disimpulkan hipotesis 3 berpengaruh terhadap komitmen afektif. Selanjutnya, koefisien determinasi. Koefisien determinasi dapat disimpulkan bahwa pengaruh variabel bebas atau iklim organisasi, kepemimpinan otoriter, dan motivasi intrinsik dapat menjelaskan variabel komitmen efektif sebesar 0,678 atau 67,8%. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini. Selanjutnya, pembahasan. Berdasarkan hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa iklim organisasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen efektif. Hal ini diketahui dengan perolehan hasil uji T, yaitu T hitung sebesar 3,132 lebih besar T tabel 1.660 dan memiliki nilai signifikan 700,003, yang artinya bahwa nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa
H0 ditolak dan hipotesis 1 diterima dengan ini menunjukkan bahwa iklim organisasi memiliki pengaruh terhadap komitmen efektif. Berdasarkan hasil analisis penelitian ini, menunjukkan bahwa kepemimpinan otoriter memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen efektif. Hal ini diketahui dengan perolehan hasil uji T, yaitu bahwa T hitung sebesar 0,875 lebih kecil T tabel 1,660 dan memiliki nilai signifikan 0,386, yang artinya bahwa nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H0 diterima dan hipotesis 2 ditolak. Dengan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan otoriter tidak memiliki pengaruh terhadap komitmen efektif. Berdasarkan hasil analisis penelitian ini, menunjukkan bahwa motivasi intrinsik memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 72 komitmen efektif. Hal ini diketahui dengan perolehan hasil uji T, yaitu T hitung sebesar 4,599 lebih besar T tabel 1,660 dan memiliki nilai signifikan 0,000, yang artinya bahwa nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H0 ditolak dan hipotesis 1 diterima. Dengan ini menunjukkan bahwa motivasi intrinsik memiliki pengaruh terhadap komitmen efektif. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, pengembangan karir berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja pada Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna Yogyakarta. Diketahui nilai signifikan sebesar 0,005 yang lebih kecil dari 0,05. Variabel pengembangan karir juga memiliki nilai koefisien regresi yang positif. Oleh karena itu, pengembangan karir berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja. Dengan demikian diterima. Budaya organisasional secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja pada Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna Yogyakarta. Diketahui nilai signifikan yang dihasilkan sebesar 0,006 yang lebih kecil dari 0,05. Variabel budaya organisasi juga memiliki nilai koefisien regresi yang positif. Oleh karena itu, budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja. Dengan demikian diterima. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.